Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan skrip di JET-101 dan skrip yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang collision. Ya, collision itu ada di chapter 6 ya, 5. Chapter 5, Event Classification nomor 8. Di sini, ada empat script ya yang sudah dibuatkan yaitu collision 2D normal, collision 2D trigger, 3D normal, dan 3D trigger. Di dalam Unity kayak yang namanya collision itu ada dua jenis yaitu collision normal dan collision trigger. Nah, kita bahas dulu yang tiga dimensi ya. Misalnya saya punya plan. Kemudian saya punya kubus. Oke, ini kubus. Kemudian salah satu fungsi tabrakan itu perlu yang namanya rigid body. Yaitu rigid body itu untuk simulasi gravitasi. Nah, kalau terjadi tabrakan seperti ini, teman-teman terjadi tabrakan secara visual, ini namanya adalah collision normal. Collision normal itu artinya karena dia tabrakan tapi secara visual terlihat. Kalau satu lagi yang trigger adalah seperti ini, is trigger. Nah, ini tabrakan tapi tidak terlihat secara visual, kayak yang tembus. Tapi ini tabrakan. Disebut tabrakan karena box collidernya aktif, tapi is triggernya dicentang. Berbeda dengan yang ini. Kalau misalkan saya plan ya, kemudian mesh collidernya saya hilangkan. Secara visual, ini sama-sama kayak yang tadi, trigger. Tapi ini bukan tabrakan. Kalau ini emang tembus. Jadi, trigger itu hanya hanya dikatakan tabrakan collision trigger kalau memang dua objek yang ditabrak itu punya collisionnya sedang aktif. Si collidernya lagi aktif gitu. Collidernya lagi aktif, tapi secara visual dia tidak terlihat seperti sedang tabrakan. Dan karena dua-duanya punya apa ya? Punya event yang berbeda, maka skripnya juga akan berbeda sedikit. Kita akan contohin dulu yang collision 3D normal ya. Misalnya saya copy ini. Script collision 3D normal. Collision 3D normal. Saya masukin ke si kubus scriptnya. Nah, di sini. Nanti dia akan minta si apa tuh? Si scriptnya minta tag setting. Ini pada saat dia ditabrak apa nih? Ditabrak siapa gitu. Baru fungsi bagian bawahnya akan diaktifkan. Nah, ini mau gara-gara nabrak apa? Nah, biasanya kita kasih nama yang apa ya? Nama yang agak-agak agak spesifik. Ini apa ya? Tanah lah gitu. Plan itu kan buat buat injekan ya. Nah, misalnya plan itu tanah, berarti kalau si kubus nabrak tanah, nah gitu. Kalau si kubus nabrak tanah, maka di sini ada tiga ya, ada enter, ada stay, ada exit. Enter itu pas pertama kali nabrak, stay selama dia terus nabrak, exit pada saat dia keluar dari tabrakan. Biasanya yang paling cepat dimulai dari enter. Kalau dia nabrak, maka misalnya lampunya mati deh. Nah, gini ya, contoh. Kalau kubus nabrak tanah, maka lampunya mati. Nah, gitu. Ini kalau pakai collision enter. Dan kalau misalnya exitnya kita iniin,
Exitnya kita centang ya, bisa nggak? Ting, nah, kan pada saat enter kan dia apa tuh namanya mati lampunya. Nah kalau misalnya saya hilangin ini gimana? Ih, nggak bisa karena eh, exit exit dari apa ya? Exit dari collider itu hanya akan bisa aktif kalau collidernya ada. Jadi untuk yang collision ini kemungkinan bisa aktif exitnya kalau kita tarik ininya. Mana sih itu? Ini maksudnya tadi saya mau narik si kubusnya kok malah itu yang ketarik. Nah ini. Nah ini nih. Nah nah gitu kan. Jadi ini enter, ini exit. Nah selama dua-duanya ada collider baru bisa aktif fungsinya. Oke, itu untuk yang collision 2D, 3D normal. Coba satu lagi, collision 3D trigger. Collision 3D trigger. Kita coba lagi. Nah, ini saya remove, ganti collision 3D trigger, ini tanah. Jangan lupa ini dicentang is trigger. Kalau dia trigger enter maka ininya mati. Sama sih bagian ininya mah. Yang ngebedain adalah settingan awalnya aja. Nah, kayak gitu. Kalau yang tadi collision normal kubusnya tetap ada di atas ya. Jadi terjadi tabrakan secara visual. Tapi kalau pakai on trigger, tabrakan secara visualnya nggak kelihatan ada tabrakan. Kayak kayak yang tembus, padahal itu terjadi tabrakan. Itu untuk yang collision 3D ya, yang normal dan trigger. Sekarang untuk yang 2D. 2D ini sama juga. 2D juga, cuman mungkin um, collision 3D normal. Defaultnya adalah menggunakan ini ya, menggunakan 2D object. Kalau yang 2D normal atau 2D trigger. Misalnya ini saya hapus dulu. Bikin 2D object, sprite, ada square. Oh gini ya. Warna, ini saya jangan lupa warna coklat. Terus di gini. Set. Nah ini terus jangan lupa dikasih game object fisik 2D box collider. Nah, collidernya kelihatan ya, udah fix di sini. Terus selanjutnya ada 2D object sprite circle. Nah ini karakternya kasih warna kuning. Dikasih fisik 2D box collider juga nggak apa-apa. Khusus buat karakter jangan lupa yang namanya tabrakan itu perlu ada rigid body tetap. Ini rigid body 2D. Jadi si karakter ini punya rigid body 2D dan punya box collider 2D. Ini baru kita pasang collection 2D normal. Jadinya sama tag settingnya tanah. Saya klik tanah berarti ini kasih nama tagnya tanah.
Terus sama ininya ya, posisinya sama. Saya samain nama fungsinya biar nggak pusing. Collision enter, stay, dan exit. Tapi kalau secara codingan aslinya beda sih. Karena misalnya 2D normal ya. Kalau 2D normal itu nama fungsinya seperti ini aslinya. Collision enter, collision, collision, ya kayak gini. Tapi kalau 2D beda. On collision enter 2D. On collision 2D. Collision 2D. Ada 2D-nya. Tapi pas dimasukin ke sini saya samain biar nggak kelihatan bedanya. Nah, bagian fungsi yang keluarnya sama, bagian fungsi yang ke usernya namanya sama. Oke, ke sini tadi namanya apa tuh? On collision enter, masukin directional light, terus ya itu tes, ya hasilnya sama. Jadi pada saat dia nabrak, terus tagnya tanah, maka si collision enternya ini akan diaktifkan. Kenapa ini kok kayaknya agak ngambang ya? Ini harus kita cek ya. Jadi yang harus dicek di dalam sini adalah biasanya, oh bentar. Nah ini sudut pandang dari kamera, sudut pandang dari kamera. Ini kalau kita melihat kameranya berdasarkan ortografik, ini beneran udah sesuai ini, antara collidernya yang si tanah dengan collidernya ini udah benar. Tapi pas lihat di sini kan kayak kayak yang ini ya, kayak yang apa tuh? Kayak yang nggak pas. Nah, ini karena kamera kita emang masih salah. Kameranya masih perspektif. Makanya disarankan untuk game dua dimensi disarankan kameranya harus tepat ortografik biasanya. Standar untuk game dua dimensi ortografik supaya apa tuh nggak ada yang belok sini ya. Ini masih masih agak sedikit. Hmm, ini masih agak sedikit ini ya, agak sedikit ke atasan. Ke atasan. Masih agak mirip-mirip, mirip-mirip ini. Coba deketin ininya ortografik. Udah benar tapi kok ini 00 00. Ya udah mirip lah ya. Coba sekali lagi lihat. Kayaknya posisinya agak kurang pas. Kenapa hilang? Oh ini di posisi apa tuh namanya? Posisi ininya. Z. Eh, 0. Skornya 0 nih. Oh, ini udah. Nah, gini. Jadi ini sama ya polanya dengan yang tiga dimensi. Cuma mungkin agak sedikit butuh apa ya? Butuh penyesuaian kamera. Nah, khusus buat yang dua dimensi, ini kan menggunakan sprite ya, menggunakan game objek dua dimensi yang diambil dari sini. Di beberapa eh apa ya, di beberapa game ada juga yang memang menggunakan si eh, collision ini untuk image. Sarankan sih sebenarnya, cuma bisa juga gitu. Bedanya kalau menggunakan image kan image itu kan dunianya kanvas ya. Jadi beda lagi dengan si sprite lebih lebih besar secara secara pixel kalau pakai komponen image di kanvas. Contohnya misalnya ini kalau saya ganti jadi
merah, terus saya kasih box collider. Nah ini bisa dilihat ini kecil banget si collidernya. Padahal collider itu kan defaultnya adalah setiap kali kita bikin collider 2D, dia akan langsung apa namanya melingkupi semua game objek. Nah, tapi khusus buat yang game object image canvas ini dia nggak bisa langsung karena emang bukan untuk image sebetulnya kalau si box collider. Tapi bisa kita paksa untuk itu. Nah, jadi kita harus agak-agak atur sedikit, kemudian game objeknya fisik 2D. Kalau kita play, baru turun persis seperti dua dimensi pada umumnya. Nah, gitu. Seperti dua dimensi pada umumnya dan juga bisa kita pasangkan event yang sama ya. Misalnya image mana? Imagenya terus sini saya kasih warna hijau, kasih box collider. Aduh, ini susah nih. Ya, langsung nge-crash dong. Gak apa-apa, kita coba lagi ya. Coba lagi. Dan belum di-save teman-teman. Alhamdulillah. Sedih banget belum di-save. Image. Image-nya dua. Mana ini? Image-nya. Di sini warna hijau. Um, box slider. Eh, slider. Box slider. Ini tadi warna merah ya. Warna merah jadi warna oranye. Nggak apa lah. Rigid body. Terus ada box slider. Box slider. Ini. Kalau udah terus masukin collision jadi normal. Ininya kasih tanah. Dan kalau dia enter maka directional light-nya mati. Gitu. Terus ininya ganti jadi tanah. Nggak ada tanahnya. Tanah. Tanah. Dah. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, kayak gitu. Ini persis sama seperti dengan menggunakan game object 2D dari Sprite ya, cuma ini versi UI Canvas. Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.